Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ukon Bidan Online. Pada video yang ketiga ini, kita akan membahas soal terkait dengan persalinan, baik fisiologis maupun patologis. 1. Nyonya R 30 tahun hamil 38 minggu akan melahirkan di PNB. Hasil pemeriksaan KU baik tanda vital normal dengan DCC 150 kali per menit. HIS 3 kali 10 menit dengan lama 40 detik. VT 7 cm dengan spesimen 75%. Kakaknya sudah negatif, teraba kepala UUK depan Hodge 2. Kemudian, teraba bagian berdenyut sejajar dengan kepala. Tindakan apakah yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Pilihannya, A. Menganjurkan posisi yang nyaman, B. Menganjurkan miring, kiri, dan juga rujuk, C. Menungging dan rujuk, D. Posisi Tenderberg dan rujuk, E. Posisi setengah duduk dan rujuk. Kasus di sini adalah ibu mengalami tali pusat menumbung, di mana kakak sudah negatif dan juga tali pusat berada di depan atau sejajar dengan kepala. Maka langkah utama yang kita lakukan adalah kita memposisikan Tenderberg dan lakukan rujukan. Posisi Tenderberg merupakan suatu posisi yang meminimalkan tali pusat terjepit di antara kepala dan juga jalan lahir yang keras. Karena posisi ini memungkinkan kepalanya lebih rendah daripada bagian bawah dari tubuh ibu. Di sini juga terdapat istilah tali pusat menumbung. Tali pusat menumbung merupakan suatu kondisi di mana tali pusat itu terletak sejajar atau lebih terdepan daripada kepala, di mana kulit ketubannya sudah pecah. Apabila kulit ketuban belum pecah dan teraba bagian yang berdenyut, ini disebut dengan tali pusat terkemuka. Soal yang kedua, Nyonya R 30 tahun, hamil 38 minggu. Datang ke PMB dengan hasil pemeriksaan KU baik, tanda vital normal, DCC 150 kali per menit, HIS 3 kali 10 menit selama 40 detik, dengan VT pembukaan 7 cm, spesimen 75 cm, KK negatif. Molasenya adalah positif 3. Apakah kemungkinan penyulit pada kasus tersebut? A. Kemungkinan CPD, B. Persalinan precipitatus, C. Atonia uteri, D. Inversio uteri, E. Inersia uteri. Data pokok di sini adalah adanya molase sampai dengan positif 3. Molase ini merupakan suatu mekanisme yang dilakukan oleh janin untuk memposisikan atau beradaptasi terhadap diameter dari panggul ibu. Jadi, semakin besar nilai atau simbol molase, maka kemungkinan dia saling tumpang tindih antar suturannya juga semakin besar. Jadi positif 3 ini merupakan salah satu tanda dari CPD atau cephalopelvic disposisi. Jadi jawabannya adalah alfa, kemungkinan adanya CPD. Semakin besar derajat tumpang tindih, maka semakin besar pula adanya resiko disproporsi antara kepala dan juga panggul ibu. Soal nomor 3, Nyonya R 25 tahun datang ke PMB pukul 10 dengan keluhan kenceng-kenceng hendak melahirkan. 3 jam kemudian tanda gejala kala 2 sudah ada, kemudian dipimpin persalinan dan kepala baru saja lahir. Asuhan apakah yang dilakukan selanjutnya? A. Meminta ibu untuk meneran untuk menstimulasi putaran paksi luar. B. Meminta ibu untuk berhenti meneran dan bernafas dalam. C. Memeriksa apakah adanya lilitan tali pusat. D. Membersihkan lendir dengan menghisap pada hidung dan mulut bayi. E. Melakukan injeksi oksitosin 10
International Unit Intramuskular. Jawaban yang paling tepat adalah kita melakukan pengecekan apakah ada lilitan tali pusat. Apabila waktu kita melakukan pengecekan terdapat lilitan tali pusat yang kencang, maka kita bisa memotongnya dengan menggunakan bantuan 2 klem, kemudian kita potong dengan menggunakan gunting tali pusat. Namun apabila dia longgar, kita bisa melonggarkan. Tapi apabila tidak terdapat lilitan tali pusat, kita bisa langsung melakukan atau menunggu adanya putaran paksi luar, kemudian biparietal. Soal yang keempat, Nyonya R 30 tahun datang ke PMB, usia kehamilan 38 minggu. Persalinan kala 2 berlangsung dengan baik. Setelah bayi lahir, bidan melakukan MAK 15 menit kemudian plasenta tidak lahir dan dilakukan injeksi oksitosin yang kedua. Namun, plasenta juga tidak kunjung lahir 30 menit setelah bayi lahir. Dan terdapat ciri-ciri tidak ada semburan darah sama sekali dari jalan lahir. Tindakan apakah yang harus dilakukan bidan pada kasus tersebut? Pilihannya A. Manual plasenta, B. Digitalisasi, C. Rujuk, D. Infus drip oksitosin 10 international unit, E. Versi luar. Kasus ini ibu mengalami retensio plasenta di mana plasenta tidak lahir setelah 30 menit persalinan. Maka ada dua tindakan yang kemungkinan dilakukan oleh bidan, yaitu kita bisa melakukan manual plasenta atau kita bisa melakukan rujukan. Inti di sini adalah pada waktu MAK 3 tidak terdapat adanya semburan darah. Karena tidak terdapat semburan darah, maka ada kemungkinan terjadi abnormalitas pada insersi dari plasenta. Dia bisa plasenta akreta maupun inkreta. Jadi plasentanya itu merekat erat sampai dengan myometrium. Jadi kita tidak boleh melakukan manual plasenta karena hal ini bisa menyebabkan inversio. Maka tindakan yang paling tepat adalah kita melakukan rujukan. Pada saat ada tandanya penglepasan plasenta, yaitu adanya semburan darah, kemudian uterus globuler, maka kita bisa melakukan manual plasenta apabila terjadi retensio plasenta. Namun, apabila tidak ada tanda-tanda penglepasan, maka kita melakukan rujukan. Oke, soal nomor 5. Nyonya R 30 tahun, hamil 38 minggu, sudah kala 2. Di PMB, kemudian kala 2 berjalan dengan baik. Dilakukan MAK 3, 15 menit tidak lahir, kemudian dilakukan injeksi oksitosin pada 15 menit kedua. Namun, plasenta tidak kunjung lahir, jadi ini juga merupakan kasus retensio plasenta. Namun, pada kasus ini terdapat ciri adanya semburan darah dari jalan lahir. Jadi, ada tanda-tanda penglepasan plasenta, namun plasenta masih tertahan dalam uterus. Tindakan apakah yang dilakukan bidan pada kasus tersebut? A. Manual plasenta, B. Digitalisasi, C. Rujuk, D. Drip infus oksitosin, E. Versi luar. Jawaban tadi berhubungan dengan pertanyaan nomor 4. Jadi jawabannya adalah manual plasenta karena di sini terdapat tanda-tanda penglepasan plasenta yaitu semburan darah. Digitalisasi ini dilakukan apabila ada sisa jaringan atau biasanya pada tindakan abortus income. Kita bisa melakukan digitalisasi. Baik, pertanyaan nomor 6. Nyonya R, G3P2, umur 34 tahun, hamil 37 minggu, melahirkan di rumah sakit. Hasil pemeriksaan KU baik DCC 140 kali per menit dengan HIS 3 kali 10 menit selama 35 detik. VT pembukaan lengkap dengan KK negatif. Pada saat VT teraba bagian bokong. Kemudian telah dilakukan pertolongan persalinan dan menggunakan teknik love set untuk mengeluarkan tangan. Kemudian bidan melakukan teknik untuk melakukan pertolongan pada kepala bayi. Teknik apakah pada kasus tersebut? A. Teknik klasik, B. Teknik Muller, C. Teknik love set, D. Teknik bra, E. Teknik Morisque. Jadi ini kasusnya adalah
kepala janin belum lahir pada posisi sungsang. Jadi teknik untuk mengeluarkan kepala, pertolongan kepala adalah menggunakan teknik Morisque. Kita akan bahas teknik BRAH ini merupakan spontan. Jadi kita melakukan hiperlordosis pada bayi. Kemudian, teknik Muller ini merupakan salah satu teknik untuk mengeluarkan tangan dari janin atau bayi. Jadi, Muller Classic Offset ini merupakan teknik untuk mengeluarkan tangan ataupun lengan dari bayi. Muller ini kita melahirkan bahu depan terlebih dahulu atau kita bisa menghafalkannya dengan mula. Mula itu Muller, jadi bahu depan. Kemudian klasik, kita melahirkan bahu belakang. Offset, ini kita melakukan putaran 180 derajat ke arah bawah dan ke arah atas untuk membebaskan tangan yang terjungkit. Sedangkan teknik Morisque ini merupakan teknik menunggang kuda. Jadi janin itu kita letakkan pada lengan kita, kemudian kita memegang bagian dari mulut dari janin, kemudian kita bisa melakukan secara gentle melakukan tahanan ke bawah dan ke atas untuk mengeluarkan kepala dari janin. Jadi teknik Morisque merupakan salah satu teknik untuk mengeluarkan kepala dengan bentuk atau teknik menunggang kuda. Yang ketujuh, seorang perempuan 24 tahun, hamil 39 minggu, melahirkan di rumah sakit. Hasil pemeriksaan, denyut jantungnya 120 kali per menit, masih dalam batas normal. His 4 kali 10 menit dalam 4 kali dalam 10 menit. Pembukaan lengkap, KK negatif, teraba sutura frontalis atau bagian depan, ubun-ubun besar, kemudian mata, pangkal, mata dan juga pangkal hidung. Pertanyaannya, apakah presentasi pada kasus tersebut? A. Presentasi dahi, B. Presentasi muka, C. Presentasi dagu, D. Presentasi puncak, dan E. LBK atau presentasi belakang kepala. Baik, sebelumnya kita akan membahas terkait dengan POD atau Point of Direction. POD pada saat VT ini ada beberapa ciri. Yang pertama adalah pada waktu kita mendapatkan POD dahi, maka kita mendapatkan sutura frontalis atau sutura bagian depan, ubun-ubun besar, kemudian mata dan juga pangkal dari hidung. Jadi ini merupakan presentasi dahi. Jadi kita pertama kali VT itu menemukan dahi dari bayi. Kemudian pada waktu kita mendapatkan letak lintang, maka kita akan meraba tulang rusuk. Apa presentasi muka, maka kita akan mendapatkan bagian-bagian kecil berupa mulut, hidung, dan pipi. Pada presentasi puncak, ini adalah puncak kepala, maka kita merabanya adalah ubun-ubun besar. Sedangkan pada presentasi belakang kepala, maka kita mendapatkan ubun-ubun kecil karena kepala bayi itu mengalami defleksi, jadi dia menekuk baik sampai dengan dada dari bayi, jadi menekuk, maka yang terlihat adalah ubun-ubun kecil. Jadi pertanyaannya, apabila didapatkan ubun-ubun besar, kemudian mata dan pangkal hidung sebagai POD-nya, maka presentasi ini adalah presentasi dahi. Soal yang ke-8, seorang perempuan 24 tahun hamil 39 minggu dan hendak melahirkan di rumah sakit. Hasil pemeriksaan DCC 120 kali per menit. Pada pemeriksaan Leopold 3, teraba bagian besar, lunak, dan tidak melenting. Bagian terbawah belum masuk PAP. Hisnya 3 kali 10 menit. VT 3 cm pada saat kulit ketuban pecah bercampur dengan mekonium jadi diakru. Diagnosa apakah pada kasus tersebut? Di sini intinya adalah pada waktu kita melakukan Leopold 3, teraba bagian besar, lunak, dan tidak melenting. Jadi ini pertanyaan yang gampang. Maka jawabannya adalah presentasi bokong. Pertanyaan ke-9, seorang perempuan 24 tahun, hamil 39 minggu, hendak melahirkan di rumah sakit. Keluhan mules sejak tadi malam dan keluar cairan tiba-tiba.
Hasil pemeriksaan DJJ dalam batas normal dengan VT 3 cm. Tampak cairan dari jalan lahir. Apakah pemeriksaan penunjang dari kasus tersebut? Dari vignette ini, kita bisa menyimpulkan bahwa ibu mengalami ketuban pecah dini karena dari anamnesa kita bisa mendapatkan keluhan bahwa keluar air cairan secara tiba-tiba, dan pada waktu kita VT kita mendapatkan cairan yang keluar dari jalan lahir. Untuk melakukan penegakan diagnosa dengan pemeriksaan penunjang, maka kita bisa memeriksa tingkat asam basa dari cairan tersebut. Apabila dia bersifat asam, maka cairan tersebut adalah urin. Tapi kalau dia bersifat basa, maka cairan tersebut merupakan cairan ketuban. Kertas lakmus yang berwarna merah apabila dicelupkan di air ketuban maka dia akan berwarna biru karena air ketuban sifatnya basah. Namun apabila cairan yang didapatkan ini menghasilkan tetap warna merah, maka cairan tersebut merupakan keputihan biasa atau PPV biasa dari jalan lahir atau leucore. Karena leucore urin itu sifatnya adalah asam. Jadi untuk membedakan urin dengan air ketuban adalah asam basanya. Urin itu bersifat asam, ketuban bersifat basa. Apabila dicelupkan pada lakmus yang berwarna merah, maka ketuban itu berubah warna menjadi biru pada kertas lakmusnya. Sedangkan apabila dia urin, maka kertas lakmusnya tetap berwarna merah. Baik, pertanyaan yang terakhir. Seorang perempuan 24 tahun hamil 39 minggu. Saat ini sedang proses skala 2. Setelah kepala lahir, tidak terjadi putaran paksi luar dan kepala masih erat dalam vulva atau turtle sign. Kita biasanya menyebutnya dengan kepala kura-kura. Posisi apakah yang tepat untuk melahirkan bayi? Litotomi, semivolar, macrobed, Tandem-Block, kemudian dorsal recumbent. Jawaban yang tepat adalah macrobed. Macrobed ini adalah posisi di mana seorang ibu itu memegang erat pahanya dan ditekuk sampai dengan bagian dada. Jadi dia bisa memaksimalkan diameter dari jalan lahir sehingga terjadi putaran paksi luar, dan pada waktu kita bisa melakukan biparietal maka akan lebih mudah untuk membebaskan impaksi dari bahu janin. Demikian 10 soal dari seri persalinan fisiologis dan patologis. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.